Peristiwa-peristiwa menjelang Paskah sangat berkesan untuk saya secara pribadi. Kenapa? Karena masa-masa menjelang Paskah itulah yang membuat saya merasa diri saya adalah Katolik. Kenapa? Karena ketika kita memulai masa Prapaskah, kita bersama-sama merayakan Rabu Abu. Di situ kita ditandai tanda yang sama, yang dengan bangga kita bawa kemana-mana. Kita semua ditandai dengan salib. Benar atau tidak? Iya dong ya. Karena kalau yang salibnya kecil biasanya manggil lagi romonya, Romo kurang gede. Ya. Kemudian dikasih kegedean, Romo jadi gede banget. Tapi itu menjadi pada akhirnya tolok ukur kita dan menunjukkan bahwa jati diri kita, dan kita bangga naik angkot ke mall, ke pasar, kemana-mana kita pasang gede-gede. Kalau perlu di media sosial kita pasang juga. Dan itu menurut saya sangat berkesan, karena itulah tanda dan di mana kita berani mengatakan kita adalah pengikut Kristus. Dan itu awal masa Prapaskah. Hingga kemudian kita melakukan pantang dan puasa bersama-sama. Setahun sekali, itu masa yang sangat istimewa untuk kita. Setidaknya dalam refleksi saya. Kemudian kita memasuki Minggu Palma. Minggu Palma kita bersama-sama dengan bangga membawa daun-daun palem kita kemana-mana. Dan itu pada akhirnya mencirikan kita sebagai umat Katolik. Pernah ada di media sosial, ada jokes yang memang waktu itu rame war takjil. Kemudian pada akhirnya dibalas, nanti kita potong daun palem semuanya supaya Minggu Palma mereka nggak usah bawa daun palma. Ya karena itu ciri khas kita, ya. Karena itu ciri khas kita yang memang kita bawa dan menunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus dan kita telah merayakan ritus yang memang bertahun-tahun sudah dirayakan. Dan kemudian pada hari ini kita bersama-sama juga merayakan Hari Kamis Putih. Peristiwa di mana Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa bagaimana cara melayani dan juga sebagai hari lahirnya Ekaristi. Saudara-saudaraku terkasih, dulu waktu frater, saya seringkali mencoba memahami kitab suci dari sisi yang lain. Salah satunya peristiwa yang kita dengarkan pada hari ini. Kalau kita ingat Injil dalam Minggu Palma, Yesus dielu-elukan. Di situ ia juga sudah mengetahui bahwa ia akan menghadapi peristiwa sengsara dan wafatnya. Ia masuk ke kota Yerusalem, ia akan dikhianati, ia akan wafat. Ia sudah tahu. Lalu saya berpikir, kenapa ya Yesus malam hari sebelum besok hari H-nya dia tidak mau berpikir dan mengumpulkan banyak orang. Kan banyak yang pro sama dia, banyak yang ikut dia karena mukjizat-mukjizat yang dia berikan. Kenapa enggak, ayo sini kumpul dulu. Kita pikir, caranya bagaimana nih saya bisa lolos dari hari besok? Atau sebaliknya, bagaimana nih caranya kita kumpulkan kekuatan, kita lawan. Kita buang nih si Yudas ini. Udah ketahuan masih berani-beraninya ikut. Pemikiran-pemikiran liar itu muncul ketika saya melihat situasi yang kita dengarkan bersama pada hari ini. Yesus tahu bahwa saatnya akan tiba. Tapi kenapa ia tidak mencari jalan keluar, atau ia tidak mencari jalan untuk mengcounter itu semua? Tapi itulah bedanya Tuhan dengan manusia. Itulah bedanya Yesus dengan kita, atau dengan saya sebagai manusia. Karena memang ini sudah jalannya, memang ini yang harus ia lakukan. Dan kurang lebih ada 3 hal yang bisa kita refleksikan pada hari ini terkait dengan Injil dan juga bacaan-bacaan serta peristiwa yang kita rayakan pada sore menjelang malam hari ini. Pertama, Yesus bukan mencari jalan keluar. Yesus bukan mencari cara untuk mengcounter apa yang akan ia terima. Tapi ia mengumpulkan murid-muridnya. Ia mengumpulkan murid-muridnya dan mengatakan, kalian harus berkumpul, kemudian makan bersama. Dan di situ terjadi suasana persaudaraan. Apa yang mau diajarkan di sini, saudara-saudari terkasih? Kita sebagai murid-murid Kristus harus saling melengkapi satu sama lain. Kita sebagai murid-murid Kristus harus saling mendukung satu sama lain. Harus saling membantu satu sama lain. Dan itulah mirisnya zaman sekarang. Kita melihat orang lain itu sebagai rival. Kita melihat orang lain itu sebagai saingan yang harus dilewati.
Tapi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kalian harus guyup, kalian harus rukun. Nah, itulah pesan pertama yang patut kita refleksikan. Sudahkah kita melaksanakan itu dalam kehidupan kita? Jangan-jangan sesudah gereja di parkiran yang begitu ruwet dan macet, pada akhirnya kita mengatakan, minggir, saya mau duluan. Klakson panjang. Kamu gak punya mata apa? Seringkali sehabis ekaristi kita selalu memaki. Padahal siapa yang kita maki? Saudara kita juga di dalam gereja. Dan ini tidak diajarkan oleh Kristus. Dan Kristus sangat jelas mengajarkan poin pertama kepada kita. Kita duduk bersama, makan bersama, saling berbagi, saling membantu, saling mendukung satu sama lain. Dan itu pesan Kristus yang sangat jelas bagi kita setidaknya pada hari ini. Lalu yang kedua yang bisa kita lihat adalah Kristus bukan kabur. Kristus bukan mencari cara mengumpulkan kekuatan untuk melawan. Tapi ia pada akhirnya mengumpulkan murid-muridnya dan menghadirkan kenangan akan dia. Ia melakukan perjamuan malam terakhir, di mana saling berbagi anggur dan juga saling berbagi roti. Makna dari persekutuan itu. Dan itulah yang menyebabkan bahwa kita mengenangkan Kristus dari dulu hingga hari ini melalui perayaan Ekaristi. Kalau Yesus tidak melakukan malam hari ini, kemudian dia cari cara untuk kabur atau untuk melawan, Ekaristi tidak akan pernah ada. Maka itulah yang memang Tuhan wariskan kepada kita, peristiwa Ekaristi Maha Kudus itu. Dan kenapa kita sampai hari ini sangat mengagungkan Ekaristi? Selain salah satu dari 7 sakramen, sakramen Ekaristi adalah saat di mana Tuhan sebelum wafatnya, ia masih menunjukkan bahwa ia mengasihi murid-muridnya. Ia mengasihi kita semua. Dan yang ketiga yang bisa kita lihat adalah sesudah melakukan perjamuan, ia memanggil Petrus dan murid-murid lain dan juga mengatakan bahwa aku akan membasuh kakimu. Ini satu ajaran yang luar biasa. Sebagai murid pasti Petrus tidak enak dan mengatakan jangan, kamu tidak layak. Tapi Yesus tetap kekeh mengatakan nanti kamu akan mengetahui maknanya. Kemudian ngelunjak Petrus. Ya udah kalau gitu jalan kaki semuanya. Dan Yesus menjawab lagi. Ini makna pelayanan yang memang ia katakan. Dan saudara-saudara terkasih, ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa yang seturut dengan refleksi saya. Yesus ingin mengajarkan kepada kita, setinggi-tingginya jabatan kita di dunia, sehebat apapun kemampuan kita di dunia, sekaya apapun kita di dunia, setinggi apapun status sosial kita di masyarakat, kita diminta untuk tetap melayani. Dan jangan salah, ini adalah hal yang sangat susah. Karena bagaimanapun hal ini sangat paradoksal, sangat berkontradiksi. Karena kenapa? Bagaimana pimpinan harus melayani? Bagaimana orang di atas harus turun ke bawah? Bagaimana orang yang memang mengatur segalanya disuruh untuk memahami perasaan orang satu-satu? Sangat-sangat sulit. Tapi Yesus mengatakannya demikian kepada kita, bahwa kita harus saling mengasihi. Bahkan kalau tadi poin 1, poin kedua, Yesus mengatakan kepada kita bagaimana menguatkan persekutuan kita, komunio kita secara internal. Yang ketiga, Yesus ingin mengatakan kepada kita, bahkan musuh yang di luar kita pun yang menjahati kita harus kita kasihi. Karena inilah esensi dari kasih itu. Lalu dari 3 hal itu saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu saudara-saudari semua. Dari 3 poin yang kita dengarkan bersama tadi yang sudah saya sampaikan sebagai refleksi kita, apakah itu mudah atau sulit untuk dijalankan? Oh, kalau nggak dijawab berarti agak sulit kayaknya ya. Oh, kayaknya semua setuju ya. Apakah mudah atau sulit untuk dijalankan 3 hal tadi? Kok nggak ada suaranya ya? Jangan ragu-ragu, sulit bilang sulit. Nah, Yesus juga tahu kok. Ya, sulit atau gampang? Sulit. Tapi itulah salib kita, saudara-saudara terkasih. Karena kenapa? Refleksi-refleksi yang kita dengarkan pada hari ini, izinkan saya untuk mengakhiri itu semua dengan kata-kata Kristus yang mengatakan kepada kita bahwa kalau kita mengatakan Yesus Tuhan kita, dan walaupun kita mengetahui itu sulit, tapi Yesus dengan jelas pada hari ini mengatakan dalam Injil, aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, maka lakukanlah
seperti yang telah aku lakukan dan aku katakan kepadamu. Tuhan memberkati kita senantiasa.